Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Ya, salam semuanya. Baru saja saya menyanyikan sebuah lagu di ladang ini, sebuah lagu yang berjudul Kini Tiba Saatnya ya. Lagu itu tadi mengatakan selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan ya. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena di sepanjang tahun 2020 ini Tuhan masih menyertai kita, Tuhan masih menolong kita dalam menjalani kehidupan di tahun 2020 ini. Ya, saya secara pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan ya. Karena di tahun 2020 ini saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya, baik suka maupun duka, sukacita yang dalam di dalam hati saya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara sepanjang tahun 2020 ini? Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2021. Apakah yang menjadi komitmen hidup saudara dalam menjalani tahun 2021 ini? Kalau komitmen saya adalah saya ingin tetap mencari Tuhan. Saya ingin mencari Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan saya. Itulah mengapa sebabnya channel YouTube ini berubah ya. Kalau dulu saya sering memposting makanan tradisional kami orang Karo, yaitu babi panggang Karo. Tetapi di bulan Desember ini saya sudah menghapus video-video makanan itu dan mengubah channel ini menjadi video-video rohani ya. Jadi untuk kedepannya saya akan menggunakan channel YouTube ini untuk video-video rohani karena saya ingin memuliakan Tuhan dalam kehidupan saya. Ya, di video kali ini saya juga ingin membagikan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan mengatakan, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat." Ya, jadi firman Tuhan ini mengajak kepada saudara dan saya untuk mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui dan berseru kepadanya selama ia dekat. Kapankah Tuhan itu berkenan ditemui? Kapankah Tuhan itu dekat? Yaitu ketika kita masih hidup. Ketika kita masih hidup di dunia ini, itu artinya bahwasanya Tuhan itu berkenan ditemui. Tuhan itu dekat, saudara. Ya, saya meyakini bahwasanya ketika Tuhan masih memberikan saudara dan saya kehidupan di dunia ini, Tuhan hanya punya satu tujuan, yaitu supaya kita mencari Tuhan, supaya kita berseru kepada Tuhan. Ya, ada banyak sekali orang-orang yang meninggal di tahun 2020 yang lalu. Dan kalau kita hidup, kita harus mencari Tuhan. Dan di ayat yang ke-7 mengatakan, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Ini adalah suatu perintah dari Tuhan yang mengatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Siapakah orang fasik? Orang fasik adalah orang-orang yang tidak mengutamakan Tuhan,
tidak menghiraukan Tuhan dalam kehidupannya, tidak menyembah Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, yang terus-menerus hidup untuk dosa. Ya, dan firman Tuhan mengatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya yang jahat ya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya, meninggalkan dosa-dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Tuhan mengatakan seperti ini? Karena upah dosa itu ialah maut. Di dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Jadi tidak ada dosa yang dibuat dengan gratis. Pasti ada upahnya. Upahnya itu adalah maut. Maut itu adalah kematian. Kematian maksudnya adalah kematian yang kekal di api neraka selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya, dan carilah Tuhan dan berserulah kepadanya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maukah saudara datang kepada Tuhan? Maukah saudara mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan? Maka Tuhan akan mengasihani saudara. Tuhan akan memberi pengampunan dengan limpahnya kepada saudara. Wow, ada banyak sekali keuntungan-keuntungan kalau kita datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengasihani kita dan Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan kesudahannya adalah saudara akan memiliki hidup yang kekal di sorga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah komitmen saudara di tahun 2021 ini? Apakah saudara mau mencari Tuhan? Atau saudara tetap ingin seperti hidup saudara yang lama, terus-menerus hidup dalam dosa? Iya, firman Tuhan tadi mengatakan upah dosa ialah maut. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah hidup. Di dalam Dia ada hidup yang kekal. Tadi dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pemberian Allah itu adalah hidup yang kekal, hidup di surga. Dan hidup kekal itu ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau saudara mau memiliki hidup yang kekal di surga, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya ada di dalam Dialah, hanya di dalam Dialah ada hidup kekal itu. Ada jaminan, kepastian hidup yang kekal di surga. Itulah mengapa Yesus Kristus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia hidup. Dan Dia bisa memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan di dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus Kristus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Wow, ini adalah janji kepastian, hidup yang kekal. Hidup, jaminan kepastian, hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus di surga. Bagaimana dengan saudara? Datanglah, carilah Tuhan, maka saudara akan hidup. Ya, terima kasih. Inilah video di mengawali tahun 2021 ini, supaya kita mencari Tuhan. Sampai jumpa.